Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham receh Rp57 paling bagus, rutin bagi dividen, D rendah, PBV 0,5 kali, dan total aset 860 miliar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saham receh sering terkenal dengan kualitas keuangan yang buruk dan selalu rugi. Benarkah seperti itu? Nah, saat ini Mimin mau sharing satu saham dengan harga Rp57 saat video ini dibuat. Meski harganya receh, ternyata saham ini punya banyak keunggulan seperti rutin bagi dividen setiap tahun, rasio D rendah, PBV yang hanya 0,5 kali, dan total aset yang mencapai 860 miliar. Dengan keuangan seperti ini, mungkinkah harga saham perusahaan ini bisa naik signifikan? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SRSN punya aset 860 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 906 miliar. Artinya aset perusahaan turun 46 miliar atau 5,08% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 860 miliar, perusahaan punya persediaan sebanyak 340 miliar. Artinya 39,53% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 17 miliar atau 5,26%. Selain persediaan, ada juga aset tetap dan hak guna. Dari total aset 860 miliar, perusahaan punya aset tetap dan hak guna sebanyak 324 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5 miliar atau 1,57%. Kedua, liabilitas. SRSN punya liabilitas 251 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 318 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 67 miliar atau 21,07% dalam satu tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 251 miliar, perusahaan punya pinjaman jangka pendek sebanyak 160 miliar. Artinya, 63,75% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 58 miliar atau 26,61%. Selain pinjaman jangka pendek, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas 251 miliar, perusahaan punya utang usaha sebanyak 30 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 15 miliar atau 100%. Ketiga, ekuitas. SRSN punya ekuitas 608 miliar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 587 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 21 miliar atau 3,58%. Nah, dari total ekuitas 608 miliar, perusahaan punya modal ditempatkan dan disetor sebanyak 301 miliar. Artinya, 49,51% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. SRSN punya pendapatan 907 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 890 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik 17 miliar atau 1,91% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SRSN punya biaya pokok penjualan sebanyak 740 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 699 miliar. Berarti biaya pokok naik 41 miliar atau 5,87% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. SRSN mampu menghasilkan laba sebanyak 26,54 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 44,15 miliar, berarti laba perusahaan turun 17,61 miliar atau 39,89% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SRSN punya ROE 4,36%
dengan NPM 2,92%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 41,43%. Rasio keuangan perusahaan ini bisa dikatakan cukup rendah. Angka ROE dan NPM-nya bahkan berada di bawah 5%. Meski begitu, utang perusahaan ini masih tergolong baik karena tidak melebihi dari setengah ekuitasnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12,93 kali dan PBV 0,56 kali. Valuasi saham SRSN terbilang bertolak belakang. PER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 12 kali, tapi PBV saham ini masih rendah dengan angka 0,56 kali. Melonjaknya angka PER ini disebabkan oleh berkurangnya pencapaian laba dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Meski bukan komponen utama, total aset berkurang karena komponen piutang usaha. 2. Penurunan liabilitas berasal dari berkurangnya pinjaman jangka pendek. 3. Saldo ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Kenaikan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan biaya menyebabkan laba berkurang sebanyak 17,61 miliar. 5. Rasio keuangan perusahaan ini terlihat rendah. 6. Valuasi PBV masih menarik, tapi PER perusahaan ini sudah cukup tinggi. Demikian analisa singkat saham SRSN berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Thank you.